deh. Oh, Manta. oke. Kalau Manta tuh kan lumayan ribet tuh tasnya kan. Mesti nge-bridge, mesti masuk ke sini, mesti nyobain LP-nya, mesti banyak banget Iya. lah. Nah itu kan kayak yaudah kamu kerja airdrop, kamu dapat cuan tapi kamu juga belajar gitu. Jadi nggak cuma sekedar gambling di koin atau beli koin, tapi beneran kamu tuh tahu teknologinya loh. Ternyata memang mempermudah hidup gitu. Uang virtual katanya gitu. Terus aku bilang sama dia, emang kamu mau makan tempe virtual? Gitu sama dia. Aduh, coba bayangin kalau aku beli. Halo Vanessa. Halo Ajeng. Apa kabar? Baik. Welcome to Podcast Seller. Thank you for inviting. Iya, akhirnya ya udah beberapa kali reschedule, akhirnya ada waktu juga buat pas ke Jakarta. Akhirnya Terus podcast. bisa ketemu Ajeng akhirnya. Biasanya cuma lihat di TikTok. Sama aku juga biasa lihat di Instagram dan di TikTok sih. Oke, Vanessa boleh nggak? Mungkin di sini masih banyak teman-teman yang belum tahu Vanessa. Boleh mungkin diperkenalkan terlebih dahulu backgroundnya. Oke, hi guys, aku Vanessa aka Rose Chamomile. Sekarang aku lagi jalanin koin kami, yaitu media kripto. Sebenarnya kalau aku sendiri udah invest di kripto itu dimulai sekitar tahun 2017 lah. Tapi kayak bener-bener lebih mendalami itu waktu COVID sebenarnya tahun 2021. Iya. Itu sih yang main meme coin lah, main DeFi lah, lending dan lain-lain ya waktu COVID itu sih sampai sekarang. Gitu. Oke. Dan ini juga di Instagram cukup besar banget kan media kamu kan yang pribadi karena kamu sering bikin konten soal kripto. Iya sih sebenarnya kayak bikin konten itu juga hasil request dari ini ya, teman-teman di community-nya kita. Kayak misalnya kemarin aku bikin sleep page karena memang waktu main meme coin atau waktu trading meme coin atau trading yang koin-koin yang belum ada di exchange itu kan di DeFi kan ada sleep page-nya lah, ada gas fee-nya lah ya. Jadi kita berusaha menyampaikan kayak istilah kripto atau yang kayak istilah yang enggak biasanya gitu. Iya, yang susah. Karena kan di kripto bahasa-bahasanya tuh susah dimengerti ya. Karena banyak hal-hal dan kata-kata yang baru kan. Iya. Oke. Berarti awalnya kamu sempat bekerja di Web2 juga atau mungkin usaha sebelum di kripto? Jadi sampai sekarang sih aku punya usaha konvensional. Wow. Iya, di samping kripto. Lalu gimana memulai ketertarikan ke dunia kripto, terus juga dunia investasi? Pasti kan ada ceritanya tuh, awal mulanya gimana tuh? Oke, jadi awal mulanya aku pertama kali kenal, dulu bukan kripto ya, dulu cuman Bitcoin. Yang pertama kali kenal itu 2015. Jadi waktu itu kalau nggak salah harganya masih kayak $170 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Dan waktu itu belum ada tuh belum kenal yang namanya exchange. Jadi dulu belinya kalau nggak salah itu gara-gara Silk Road sih. Jadi lebih ke ya dark web. Terus waktu itu kan ditawarin sama teman, belinya itu karena untuk pembayar, bisa dipakai untuk pembayaran di dark web. Terus aku tanya sama dia dong, bisa buat apa lagi? Oh, bisa buat beli aset-aset game di Steam. Terus kan waktu itu masih kuliah, kayak mikir, lumayan juga ya $170. Itu kan kalau dirupiahin something ya. Bisa buat yang lain, apalagi cewek-cewek kan gitu. Terus jadi aku sambil baca-baca juga, apa sih, penasaran. Katanya uang digital. Terus aku bilang uang virtual katanya gitu. Terus aku bilang sama dia, emang kamu mau makan tempe virtual? Gitu sama dia. Aduh, coba bayangin kalau aku beli. Terus akhirnya itu baru mulai beli waktu tahun 2016. Wah, berarti 2016. OG ya, masih awal banget. Enggak OG juga sih. Terus mulai beli token-token lain, mulai ikut ICO itu sekitar 2017-2018 sih. Di situ. Oke, lalu habis itu ke Clubhouse, terus banyak orang yang tanya-tanya soal kripto gitu, terus bikin konten. Iya, dan kebetulan ketemu komunitas kripto juga lah. Jadi bertemu sama orang-orang yang pas gitu. Sebelumnya kan ya cuman sekedar invest, terus
taunya juga dari jadi waktu itu kan aku masih kuliah, dan orang-orang yang main kripto itu rata-rata udah kayak lebih tua dari aku. Ya. Mereka tuh sampai yang tahun 2017 itu mereka sampai yang buat mining, terus anggapannya kayak wah nggak nyampe gitu mikirnya, sampai Iya. kayak ribet banget kan. Dan yang waktu itu main tuh bukan, kalau sekarang kan lebih merata ya, dari kalangan apa aja ke kripto gitu. Waktu itu benar-benar kebanyakan orang IT doang yang mengerti main, dan main itu. Oke, berarti kalau misalnya waktu itu kamu belajarnya gimana? Karena kan mungkin akses untuk mempelajarinya tuh masih terbatas ya, nggak sebebas sekarang, nggak sebanyak informasinya tuh, nggak sebanyak sekarang yang ada di YouTube, di website, dan kayaknya hampir semua project tuh ada websitenya, ada edukasinya. Dulu tuh gimana proses belajarnya? Proses belajarnya ya dulu mungkin dari berita-berita luar sih, sama yaitu dari teman-teman juga. Kalau yang 2017 ke 2018 itu hampir nggak ada ya media Indonesia yang bahas kripto, kayak masih awam banget lah. Tapi kamu kenapa bisa yakin bahwa kripto itu something yang bisa bagus untuk diinvest? Oke, sebenarnya gara-gara waktu itu ada satu project, terus projectnya itu bilang, oh ini dia bikin token, terus konsep tokennya itu bisa dipakai. Jadi dia bilang kalau misalnya di kayak pedesaan, kayak orang-orang yang nggak di kota lah gitu, susah kan untuk dapat akses ke bank. Betul. Tapi dengan projectnya mereka ini, pembayaran jadi lebih gampang. Kamu cuma perlu internet, terus kayak bisa transaksi gitu. Jadi kayak oh iya, masuk akal juga ya projectnya, karena kan ya akses kayak balik lagi ke akses sih. Gitu. Iya. Berarti kamu setelah itu banyak belajar soal kripto, mulai invest, dan sekarang ngelihat industri kripto juga sangat berkembang. Iya. Terus media kamu juga berkembang, yang akun pribadi kan di Instagram. Iya. Terus kamu sekarang berarti ada di Koin Kami kan? Boleh nggak di-share sedikit tentang Koin Kami? Koin Kami, oke. Jadi Koin Kami itu media buat kripto. Jadi kita juga ada sebentar lagi mau launching education platform. Jadi ya kita berusaha buat kasih informasi terupdate lah seputar kripto dan edukasi buat member Koin Kami. Kalau edukasi platformnya tuh berbentuk seperti apa? Apakah nantinya kelas atau mungkin modul atau gimana? Itu coming soon. Oh ya, nggak bisa di-spill ya. Kepo aku. Join Discord Koin Kami ya. Oke, join ya guys supaya bisa langsung dapat info terupdate. Berarti Koin Kami kamu buat di tahun? Koin Kami sebenarnya di tahun ini baru. Di tahun ini. Tapi udah banyak banget loh yang nge-follow, dan di YouTube juga aktif kan? Lumayan, iya. Soalnya aku juga sering nonton podcastnya Koin Kami. Terus juga sama ada Coach Steven kan yang hostnya, terus ada kamu juga. Cuman for your information guys, Koin Kami ini base-nya di Surabaya. Jadi kalau misalnya mereka ke Jakarta tuh sangat jarang, dan khusus untuk bikin konten podcast untuk kalian. Iya, tapi sebentar soon sih kita bakal ada tim juga di Jakarta. Dan lagi rekrut banyak tim juga nih buat teman-teman yang tertarik mungkin jadi bagian dari Koin Kami juga boleh share. Nanti kita info di Instagram kita ya untuk lowongannya. Oke. Nah, berarti kamu pertama kali buat konten di Instagram kamu kapan? Oke, kalau konten itu di Instagram Roskemomel sebenarnya baru tahun ini juga sih. Karena hasil request teman-teman. Tapi langsung cepet loh ini pertumbuhannya. Udah sangat cepat banget. Pengalamannya gimana ketika kamu bikin konten soal kripto di mungkin awal tahun ini? Karena kan kayaknya tahun lalu masih belum buluran kan? Ada nggak kayak kamu terima pengalaman-pengalaman yang kurang enak, mungkin dari banyak yang komen itu scam dan lain-lain? Sebenarnya kalau sekarang tuh yang bilang scam mungkin ada, tapi udah jarang lah, karena orang-orangnya lebih pengen belajar sih. Dan memang konten-konten yang paling laris ya istilahnya itu kalau meme coin sih. Oh iya sih. Iya. Ajeng main meme coin nggak? Main. Aku main sih. Tapi nggak banyak, cuman beberapa aja. Meme coin favoritnya apa? Sekarang lagi holdnya Trump sih.
Trump. Karena waktu pertama kali kan aku bikin podcast sama Ko Andreas kan. Iya. Kamu juga barusan bikin Iya, podcast sama Ko iya, Andreas kan. Terus dia sempat ngobrol sama aku, dia bilang dia lagi pegang kayak hold keras Trump karena mau election kan di US. Iya. Dan aku hold dia sih. Terus ya udah tunggu nanti sampai election aja. Berarti udah lipet banyak dong Trumpnya. Ya lumayan lah, lumayan buat jajan aja sih. Kalau kamu pegang apa? Kalau meme? Oke, kalau meme itu aku sebenarnya suka PP sih dari dulu. Oh. Iya, jadi aku udah lumayan lama hold dari tahun lalu, dari April, kalau nggak salah April 2023. Berapa kali ini? Udah berapa kali naik? Udah lumayan. Terus karena aku juga lumayan suka TikTok kan, di exchange untuk PP-nya. Oh, kamu main berarti derivatives juga ya? Main nggak? Mostly spot sih. Oh, spot. Temenku tuh megang PP dari 2020, dia taruh 5 juta. Terus baru 2020. 2020. Wow. Iya, dia beli PP 5 juta rupiah. Terus dia jual di tahun ini jadi 200 juta. Dia tuh bahkan nggak sadar kalau dia punya PP. Jadi kayak ya udah dia taruh terus kayak dia lupa. Ya udah dia diemin, tahu-tahu dia udah dapat 200 juta. Gila, terus kayak ya udah kayak tiba-tiba kok gue dapat PP. Kok saldo gue banyak banget. Tapi kalau bicara meme coin tuh memang seru sih, kayak ada aja gitu. Iya, Dan bener. Banyak banget yang jackpot kan dari meme coin. Iya, tapi ya juga nggak sedikit ya yang ragful ya, Iya. sangat yang zong lah. Berarti kamu diferensiasi portofolio kamu apa aja sekarang kalau di kripto? Oke, aku jujur ya, kalau sekarang aku pegang Bitcoinnya dikit banget karena aku udah serok pindahin ke alt semua, dan aku bisa bilang portfolio aku banyak di meme sih, tapi ini jangan ditiru ya guys. Sama Ethereum, Solana. Oh, boleh nggak di spill meme coinnya apa selain PP tadi? PP. Aku juga ada Bread. Oh, Bread. Ya. Aku juga pegang Maga karena narasi ini kan Politik. sama ada Apu juga, Apu Staja. Jadi lucunya Apu Staja itu juga muncul waktu, kan kalau nggak salah si PP itu hype di April ya. Iya. April atau Maret gitu tahun lalu. Dan Apu Staja juga sama, April atau Maret. Jadi kayak kalau di peranjingan itu kan Doge sama Shiba. Yeah. Jadi kayak ya aku berspekulasi, sekali lagi ini cuman spekulasi, si PP itu Doge-nya, terus si Apu itu Shiba-nya. I see. Gitu sih. Kalau aku entah kenapa tapi aku suka banget dengan Dog with Head Ki. Dog with Head tuh nggak tahu kenapa, karena ngikutin dari awal mungkin ya ceritanya. Terus juga aku juga awal-awal bikin konten tuh soal Dog with Head, jadi cukup ngikutin. Dan dia lucu banget kan, maksudnya dia punya misi itu pengen nempelin atau tampilkan foto si Dog with Head itu di Las Vegas Pier. Oke. Gitu. Awalnya tuh dia bikin untuk pengen nempelin aja gitu iseng, dan semua komunitasnya ngedukung, dan si developernya buka semacam apa ya, fundraising lah dari para komunitas, ayo kumpulin uang buat naro gambar si The With Head ini di Las Vegas Pier. Dan itu udah melebihi target yang seharusnya, karena kan cukup mahal ya untuk daftarin iklan di sana. Dan sampai kayaknya mungkin sekarang kita bikin video dia udah naik atau mungkin lagi antri untuk dinaikin di sana. Itu berarti udah didaftarin. Iya, karena emang kan susah kan untuk bikin di sana, dan mahal juga sebetulnya. Itu sih yang bikin lucu tuh itu. Kalau meme coin kadang idenya tuh unexpected dan memang nyeleneh aja gitu. Iya, benar sih. Dan ya itu lucu aja sih, kayak ya udah nggak usah serius-serius fundamental ribet-ribet, ya lucu aja, karena kan semua kan balik lagi karena ada ini kan, ada attentionnya di sana kan. Dan memang kalau kripto itu kayaknya komunitas ya, kayak semakin banyak pendukungnya. Even kayak token serius juga, kalau misalnya nggak ada komunitas, nggak ada ininya, pendukungnya juga susah gitu. Iya betul, memang iya sih, itu sangat-sangat
penting ya kalau komunitas di sebuah project crypto itu. Kalau misalnya aku lihat kan juga di Coin Kami komunitasnya cukup kuat kan. Dan dari awal pun kalian bikin konten itu cara ngebangun komunitasnya gimana? Misalnya kayak cara awal kalian bikin Coin Kami pasti kan komunitasnya masih belum besar. Dan cara kalian untuk ngebangun komunitas kalian gitu. Oke, jadi sebenarnya Coin Kami jadi sebenarnya kayak Steven sama aku sendiri dulunya yang di bulan kemarin kita punya project juga sendiri-sendiri. Kayak dia punya, kebetulan projectnya kita mirip-mirip nih. Dia tuh kayak punya presale lah, presale buat token-token. Jadi ceritanya dulu gini, aku sama teman-teman itu suka banget beli koin presale ICO gitu. Nah, terus kita sering ikut, kamu tahu CoinList nggak? Tahu. Jadi jadi buat teman-teman yang belum tahu, CoinList itu tempat presale coin kan. Dan kalau misalnya kita nggak semua, misalnya project legit nih di CoinList, untuk dapetinnya tuh nggak gampang. Jadi kita mesti kayak ambil nomor antrian dulu, terus antri panjang, itu pun belum tentu dapat. Kalau misalnya kayak di tengah-tengah jalan sudah habis, ya udah nggak dapet. Jadi kayak kesel gitu kan kadang. Terus ada lagi kayak let's say CDFI itu kan kita mesti beli tokennya, hold tokennya berapa, terus kita baru bisa ikut tier-tiernya kan, bisa ikut presale-nya, dan itu juga belum tentu dapat, dan alokasinya kan tergantung seberapa banyak kita hold token. Sedangkan kalau kita hold tokennya itu kan, kalau misalnya jatuh lumayan juga loh, misalnya let's say kita taruh berapa terus turun berapa persen, itu kan kerasa juga kalau banyak kan. Jadi udah aku sama teman-teman, kebetulan juga teman-temanku lumayan gede kalau misalnya app ke satu token gitu. Jadi kita bilang kenapa nggak kita aja yang meeting sama project. Jadi kita meeting sama project, misalnya ada project A, ada tim researchnya kita, bagus nih projectnya, menarik nih, dia backersnya gini-gini ya, udah di riset sama dia, ayo kita meeting sama dia, kita minta alokasi. Nah, jadi kita ambil alokasinya. Kalau misalnya ternyata developernya mintanya, kamu minimal berapa nih, harus segini, terus kayak kemampuannya kita cuma segini, ya udah kayak sisanya itu kita bagi-bagi deh ke orang yang mau. Nah dari situlah komunitas awalnya kita terbentuk gitu. Oh gitu, wah menarik ya. Berarti sekarang udah total berapa di Discord? Di Discord ada sekitar 30 ribuan orang. Cuman memang pada saat itu orang-orangnya benar-benar terfilter sih. Yang waktu itu kan kayak orang yang mau main presale itu kan bukan yang kebanyakan ya, mostly bukan yang kayak baru join crypto gitu. Karena dia udah ngerti betul, kebanyakan udah ngerti crypto. Terus mereka mau join presale. Terus tapi kalau yang wave sekarang itu lebih ke banyak orang-orang member-member yang baru mau belajar, makanya kita mau mencoba bikin education platformnya itu. Ya sebenarnya sampai sekarang kita juga join ke Discord kan free, karena kita memang mau share ilmu aja sih, gimana gitu. Oke, menarik ya. Ini kan kamu juga udah lama ya di crypto. Berarti udah 2 kali halving dong ya, 2019 dan 2024. Iya. Kalau kamu ngelihat pasca halving, mungkin kalau setahun ini kan masih belum kelihatan pasca halvingnya. Kalau menurut kamu dampak halvingnya itu akan seperti apa kalau di-compare dengan 2019? Maksudnya apakah mungkin lebih besar atau mungkin lebih kecil? Nah sebenarnya kan sebenarnya kayak adopsinya kan yang di halving kali ini kan lebih besar, karena kan ada institusi yang masuk. Terus juga kemarin gara-gara calon presiden Amerika yang memang beberapa kali, dia juga kayak beberapa vote gitu ya, vote kalau pilih siapa nih, Kamala atau Trump. Orang-orang lebih cenderung ke Trump kan, walaupun ada vote juga yang bilang ke Kamala. Tapi karena orangnya ngelihatnya Trump, dan Trump pro crypto, apalagi kemarin kan dia di Bitcoin conference ngomongnya positif banget kan soal crypto, bahkan dia secara frontal mau pecat si Gary Gensler kan, sampai mau bikin macam-macam lah di US government untuk crypto. Jadi kayaknya kok positif banget gitu loh. Cuman memang dari teman-temanku yang
dia udah lama di kripto, udah ya aku bisa bilang mereka senior banget dan OG. Mereka merasa ini rally-nya udah ketinggian, harus koreksi dulu untuk bisa enteng naiknya. Jadi ada dua kubu nih sekarang. Kalau yang aku dengar ada yang kubu yang bulan is over, udah selesai gitu loh. Tapi ada kubu juga yang bilang kita masih ada banyak narasi positif nih, narasi dari Trump sama narasi The Fed mau potong suku bunga kan. Dan semua tuh, dan ada juga yang bilang altcoin juga belum dimulai. Betul. Tapi ya kalau kita lihat di kubu yang sini kan memang sebenarnya dari kemarin kan Bitcoin sempat ke sekitar 15 kan. Oh iya. 15 ribuan kan dipnya kan. Terus kayak naik ke 70K itu kan juga banyak banget kan. Kayak kita udah melewati wave itu sebenarnya. Cuman memang gak tahu entah kenapa season ini altcoin yang kayak layer tuh kan, yang kalau tahun kemarin kita lihat alt season semua pump gila-gilaan pokoknya, tinggi, naiknya tinggi banget. Yang kali ini nggak alt seasonnya nggak seheboh yang lalu. Oke. Kalau kemarin sih aku sempat dengar juga bahwa kayaknya alt season itu belum mulai dan juga masih ada kesempatan untuk terjadinya super cycle meme coin. Nah, itu juga katanya akan terjadi, cuman mungkin nggak bulan sekarang, mungkin bulan-bulan depan, karena biasanya pasca halving itu efeknya atau dampaknya tuh baru kelihatannya tuh nanti setelah 6 bulan. Iya. Nah sih kayak gitu ya. Iya, biasanya gitu. Kalau kamu ngeliat sekarang kan kamu cukup mengikuti kripto dari 2016 berarti ya. Bahkan mungkin lebih awal lagi ya, 2015 udah mulai ya berarti. Sebenarnya yang waktu itu ya belajar lah. Cycle pembelajaran. Cycle mulai belajar, mendalami. Iya. Kalau misalnya kamu lihat yang dulu dan sekarang, gimana sih keadaan adopsi kripto di Indonesia? Kan dulu tuh masih banyak yang bilang scam dan lain-lain kan. Kalau sekarang mungkin udah lebih terbuka. Tapi juga karena banyak berita-berita negatif terkait investasi, terakhir juga ada info influencer saham terus gagal kelola uang nasabah sampai 70 berapa miliar. Menurut kamu gimana nih sekarang? Apa efeknya ke industri kripto saat ini? Sebenarnya kan itu efek ya, tapi kalau misalnya dilihat dari aware atau enggaknya orang-orang kan, jadi gini, zaman dulu itu kalau kita tanya aku tanya papaku tentang kripto. Cycle pertama dia bilang ini apa? Nggak bahaya. Nggak bahaya. Pertanyaannya kayak gitu. Terus belum banyak kayak let's say orang-orang hebat dunia lah yang ngomongin kan, tokoh-tokoh dunia. Dan memang negara-negara itu dulu kan masih nge-ban, kayak China juga beritanya ban, SEC lah apa segala macam-macam. Terus kayak banyak hack kan, yang kayak MT Gox juga kena hack kayak gitu-gitu. Jadi mostly orang pasti bilang scam. Terus di cycle yang tahun lalu udah mulai nih, ini apa sih? Udah pengen tahu. Udah pengen apa sih, kayak aku ambil contoh dari papaku aja, dia udah pengen tahu apa sih ini kok menarik gitu. Tapi ya masih takut kan, karena kan emang belum mature, dan kita lihat dari government sendiri masih belum terlalu memperhatikan. Sekarang government aja udah kayak perhatian banget kan sama kripto, bahkan udah dibikinin Bapeti, udah ada udah banyak komunitas juga yang bahkan didukung kan, kayak ICP aja udah kerjasama sama Kominfo ya kalau nggak salah. Ya artinya kan udah semakin mature. Dan karena ya itu kayak tokoh-tokoh dunia juga udah mulai membicarakan, dan bahkan mereka udah mulai adopsi kripto. Kayak papaku sendiri sekarang kayak menarik ya ini. Kayak kenapa enggak dilihat gitu. Jadi harusnya orang-orang, dan kita lihat aja komunitas juga udah gila-gilaan kan sekarang, berita kripto juga gampang banget dapetnya sekarang. Kayak dulu kan mungkin yang saya kemarin mau dapat berita itu mungkin yang pas pertama gak ada sama sekali, yang kedua kebanyakan kita dapatnya informasi dari luar. Sekarang udah ditranslate nih ke bahasa Indonesia, udah gampang banget dapatnya. Jadi harusnya udah jauh lebih baik ya. Iya sih, aku tuh kan awal belajar
belajar doang ya, belajar kripto, invest di kripto itu di 2021-an sampai 2022. Cuman karena saat itu rasanya kayaknya kurang terpapar dan kurang banyak informasi yang aku bisa pelajarin, dan juga nggak ada yang menemani gitu loh, kayak oke, kasih tahu segala macam. Nah, dan tahun ini baru yang memberanikan diri untuk langsung terjun ke industri kripto, ke Web3 space, dan dapat kerja di sini. Jadi kayak lebih bertambah wawasannya tuh lebih gampang karena kan setiap hari berkaitan dengan itu kan. Dan memang aku juga bikin konten. Jadi setiap aku belajar tuh pasti aku langsung bikin konten supaya juga ingat dan bisa sharing juga. Sebetulnya aku ngeliat juga sekarang banyak banget investor kripto, tapi tujuan kita tuh sama gitu, untuk menambah adopsi di kripto di Indonesia, ingin mengedukasi. Karena kamu tahu gak sih kalau misalnya di kampung aku, kan aku ada kampung kan, orang tuh bahkan nggak tahu apa itu e-money. E-money tuh nggak tahu, itu flash itu nggak tahu. Maksudnya masyarakat kita tuh masih sangat terbelakang akan hal itu, hal teknologi, apalagi di daerah-daerah terpencil. Betul. Dan mungkin dengan kita aktif bikin konten, mengedukasi, seenggaknya tuh terdeliver ke mereka, seenggaknya buka mata. Meskipun sebetulnya butuh waktu yang sangat panjang deh menurutku untuk membuat orang-orang awam tetap terbuka dengan kripto. Bahkan teman-temanku yang bekerja di bank pun, aku tanya, taruh Bitcoin nggak, takut, nggak berani. Iya. Bahkan mereka yang kerja di instrumen finansial gitu, di saham, di apa, itu tetap ada yang takut. Benar. Soalnya kayak mostly kan orang-orang taunya koin kan. Betul. Mereka bet in the coin kan. Padahal di balik kripto sendiri kan ada teknologinya kayak blockchain, kayak satu mempermudah transaksi. Kayak zaman dulu kita mau kirim uang, kayak mau belanja di luar negeri, bayarnya pakai let's say PayPal. Itu kan satu kita kena biaya transaksinya kan lumayan gede kalau PayPal. Terus sampainya kan juga nggak langsung. Tapi dengan adanya kripto ini kan kirim USDT, let's say kita bilang kayak gitu ya kita pakai exchange yang sekarang udah legal sama Bapeti aja, kita bisa kirim uang ke luar negeri kan. Pakai USDT itu kan, dan gas fee-nya ya kayak pakai TRC20 kita bayarnya cuman sekitar 0,99 ya $1 lah, 1 USDT. Iya sih. Dan sekarang kan juga saat ini kita bikin video kan, exchange luar negeri itu diblokir kan sama Kominfo kan di sosial medianya, dan adanya tuh exchange lokal aja yang bisa diakses. Sebetulnya ini juga menguntungkan kan untuk exchange lokal supaya lebih banyak usernya, karena kan kalau kita pakai exchange lokal juga sekalian bayar pajak juga di sana, kayak gitu. Dan karena kan aku juga ada beberapa temen yang memang dia sebetulnya tertarik sama kripto, cuman nggak mengerti apa itu hal-hal yang ada di exchange, mulai staking itu apa, earn itu apa, loan itu apa, gitu. Kalau misalnya mungkin buat teman-teman yang nonton, kalian mungkin kenal pinjaman online gitu. Itu kan pinjaman online tuh prosesnya panjang banget ya. Tapi kalau kalian punya aset di Bitcoin, punya apa tuh ada fitur loan yang bisa bikin kalian tuh mengkolateralkan aset kalian tanpa ada pihak ketiga. Jadi itu lebih safe juga kan, salah satu contohnya. Jadi kalau sekalian mau ada keperluan mendadak bisa langsung kolateralin aset kalian, langsung dapat USDT. Itu aja udah memudahkan menurutku. Gak perlu foto KTP, gak perlu nunggu ACC sampai berhari-hari. Terus cara nyari uang pun juga lebih mudah sebetulnya. Kayak misalnya nih, jujur aku juga ada main beberapa derivatives kan. Jadi bikin account, bahkan kalau kita kasih referral dapat bonus-bonus, dapat uang, ikutan airdrop juga dapat uang, staking aset juga dapat uang. Itu tuh sebetulnya banyak banget solusinya. Jadi dan aku merasakan hal itu setelah bekerja di sini. Jadi kok ternyata mudah ya, banyak caranya ya untuk mendapatkan uang di industri ini. Jadi kalau misalnya kalian merasa scam dan lain-lain, selamanya kalian akan terkungkung dengan pikiran itu. Jadi gak akan pernah kemana-mana, dan kalian gak akan sulit lah untuk terbebas secara finansial kalau kalian gak terbuka dengan hal-hal yang bisa membawa kalian ke kebebasan finansial sebetulnya. Betul. Dan memang kalau misalnya baru masuk di kripto, makanya kita selalu kayak encourage juga membernya kita lebih baik selalu riset kan. Jangan, kadang kan orang akan bilang sesuatu itu scam kalau mereka merasa rugi kan. Terutama rugi di awal kan. Makanya kripto itu kan banyak. Dan kenapa kalau kamu
belum, maksudnya kalau masih baru mau belajar ya beli aja dulu blue chipnya. Iya. Beli yang the safest one lah, ya kan. Ya, dan itu kan tetap bisa, ya tadi kayak Ajeng bilang, bisa di loan-kan, bisa di staking, bisa di farming, dan exchange Indonesia sendiri juga udah keren-keren loh platformnya. Iya, betul. Udah punya banyak macem produk gitu. Iya sih. Dan kamu main airdrop gak? Hamster Combat. Lumayan. Itu yang lagi happening. Iya, happening banget. Kamu main airdrop yang di Telegram? Yang game-game aku gitu? sempet ngikutin Hamster Combat sih, tapi ya kayak kurang waktu buat ngetepin terus. Cuman kayak keren banget sih itu. Iya, itu juga salah satu cara ya untuk membantu mengedukasi orang-orang nih untuk mau coba belajar kripto, karena dari situ bisa terbuka kan, bisa tahu istilah-istilah apapun yang ada di sana. Dan juga meskipun sebetulnya kalau airdrop yang free tanpa modal seperti itu mungkin dapat kapitalnya lebih kecil daripada yang pakai staking atau pakai yang ada modalnya, tapi tetap kan itu satu hal yang bisa membantu kalian dapat free kapital. Betul, gitu sih. betul. Kalau misalnya dari kamu suka nggak bagi-bagi airdrop dengan komunitas, mungkin kalian sering sharing airdrop nggak di Discord? Iya sih, kita sering banget juga sharing airdrop. Jadi di Discordnya kita tuh ada kita pengen inilah, bukan cuman let's say kita bicara fundamental, kita bicara trading, kita juga mau ada airdrop nih, karena kan airdrop tuh bukan hanya mencari keuntungan ya, kamu bisa belajar teknologi blockchain, teknologinya suatu project itu lewat airdrop, karena kan memang tujuan airdrop itu selain ya cari user lah pasti kan, tapi kan juga biar orang-orang itu bisa paham dengan ekosistemnya mereka, terbiasa sama interface sama produk-produk yang mereka mau ini kan, mau build di ekosistemnya. Kayak misalnya garap airdrop, let's say yang paling happening apa sih tahun ini, Manta deh, Manta, ya kan. Kalau Manta tuh kan lumayan ribet tuh tasnya kan, mesti nge-bridge, mesti masuk ke sini, mesti nyobain LP-nya, mesti banyak banget lah. Nah itu kan kayak ya udah, kamu kerja airdrop, kamu dapat cuan, tapi kamu juga belajar gitu. Jadi kayak keren banget sih kalau orang yang bisa telaten kerja airdrop itu. Aku kayak wah, aku salut sih, karena aku pribadi ya kayak mau ngikutin airdrop bener-bener yang kayak airdrop hunter tuh kok juga ini loh, menguras waktu kan. Iya, betul. Iya, makanya banyak banget kan cara-cara yang bisa dilakukan ketika kalau kalian tahu industrinya, tahu gameplaynya seperti apa, tahu apa aja yang bisa kalian hasilkan gitu. Itu bisa sangat membantu finansial kalian sih. Tapi juga dengan harus wise ya, karena kalau misalnya kita asal naruh di project tanpa ada risk manajemennya juga salah kan, malah jadinya hilang semua. Betul. Jadi tuh yang perlu dipelajari tuh psikologisnya, risk manajemennya, terus juga strateginya seperti apa. Betul. Supaya nggak asal taruh-taruh aja. Apalagi kalau trading hanya bermodalkan spekulatif dan selalu spekulasi yang dipakai, itu juga nggak betul. Jadi mungkin yang bisa dipelajari ya teknik-tekniknya, cara-caranya gitu sih. Karena aku bisa lihat, aku baru juga di industri Web3, tapi ketika ketemu sama teman-teman kalau lagi di event tuh mereka tuh ngasih tahu ke aku cara mereka nyari uang tuh di kripto seperti apa. Dan itu bener-bener yang kayak beneran ini dengan kayak gini doang lu dapat uang sebanyak ini. Iya, kayak garap airdrop itu dapatnya bisa ratusan juta dengan garap airdrop. Kalau kalian nabung, mungkin kalau misalnya kalian nabung sebagai karyawan butuh waktu, bukan berarti nggak mungkin, tapi butuh waktu untuk mencapai ke sana. Tapi kalau di kripto tuh hal-hal yang mungkin nggak mungkin jadinya bisa jadi kejadian. Tapi gitu. Ya kayak aku juga selalu kayak ngomong ke member koin kami kayak tetap kita harus ada usaha sampingan nih, usaha ya. Untuk income yang pasti setiap bulan sambil belajar kripto. Betul. Sih kayak gitu. Kecuali kayak memang kamu lagi build project yang kamu kayak memang kerja di perusahaan kripto, itu kan beda cerita. Tapi kalau misalnya kamu ya baru belajar, baru trading, baru coba main airdrop, lebih baik kalau kita punya penghasilan lain gitu. Iya, betul. Dan buat kripto itu ya tambahan. Iya, sekarang aku punya strategi untuk menabung sebetulnya. Mungkin ini teman-teman juga bisa contoh ya. Jadi
setiap bulan ini tuh aku punya target untuk menabung angka pasti di Bitcoin. Jadi bukan Oke. di koin yang lain. Jadi setiap Jadi bulan DCA tuh gitu ya. iya langsung aku sisihkan uangku ke Bitcoin udah dibikin sampai 2033. Itu jadi kalau sebulan ngasih segini 2033 akan dapat berapa. Itu udah ada plan seperti itu ya aku bikin di Nice Excel. dong, iya. Dan mungkin kalau kalian pusing nih pelajari soal altcoins, meme coins, airdrop apa, minimal kalian sisihkan uang tabung di Bitcoin menurutku untuk mengamankan aset kalian nih. Karena sayang kalau kalian nabung di instrumen yang bisa kegerus inflasi kan. Betul. Kan tenaga kalian untuk cari uang itu juga nggak sedikit, tapi ketika kalian ingin menikmati nggak ada hasilnya, itu juga sayang banget sih gitu. Oke, Nice. mungkin kan kamu sering datang ke event kripto dan aku kayaknya bisa ngeliat kamu tuh sangat sangat bagus networkingnya gitu. Boleh gak sih di-share cara networking di Web3 itu seperti apa gitu, dan mungkin cara-cara supaya bisa cepet connect sama orang lain ketika ngobrol tuh seperti apa? Karena kan di Web3 itu sangat kecil ya, industrinya masih sedikit, orangnya itu aja sebetulnya. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau di kripto itu menurutku lebih gampang ya networkingnya. Karena kayak kalau ngomongin kripto tuh bisa nyambung aja gitu. Betul. Apa aja bisa, misalnya kayak project kita beda nih, tapi pasti ada aja titik temunya. Let's say kayak kamu misalnya kerja di wallet, aku Iya. di Media. tapi ketemu aja kita ternyata invest di meme coin yang sama loh. Iya. Kayak ada aja lah bisa networking ya. Kayak gitu sih, kayak ngobrol-ngobrol, ketemu lagi. Bahkan aku tuh ada cerita ya. Jadi aku waktu itu lagi mau ke luar negeri juga. Aku di pesawat duduk, sebelah aku tuh orang India. Kayak ya nggak tahu, kayak tiba-tiba ngobrol, terus ngobrolinnya kripto. Oke. Terus dari situ connect, ternyata kerjaan, bahkan bukan cuman di kripto kita connectnya, bahkan di kerjaan konvensional jadinya jadi partner gitu, gara-gara kripto. Oh iya sih. Wah, iya Jadi, sih emang ya. gampang sebetulnya ya kalau untuk networking ya. Mungkin kalau teman-teman yang introvert, kalau pas lagi di event yang gede-gede gitu, kan kamu juga introvert sebetulnya kan? Iya kan? lumayan. Nah, mungkin itu lebih ke tips untuk teman-teman introvert memulai pembicaraan kali ya, kalau pas lagi networking tuh kayak gimana sih, apalagi kalau di event kripto. Awkward gak sih gitu? Sebenarnya mulai aja, kenalan aja, pede aja gitu. Dulu aku memang lumayan introvert, tapi sejak ikut ya itu dari event, aku ketemu banyak orang, terus ternyata ya mulai aja, kenalan aja, pasti ada aja yang diobrolin gitu. Iya. Yang penting berani memulai dulu ya. Mulai dulu aja. Jangan karena introvert terus kalian meskipun kayaknya mungkin bakalan capek sih. Dan jangan menguras takut energi, sih, iya. jangan takut sih, ya tanya aja kalau misalnya ya mulai aja tanya. Iya, Kamu dari iya. mana? Kamu ngapain di sini? Ada aja gitu yang pasti bisa memulai pembicaraan gitu. Iya, karena aku tuh waktu beberapa bulan yang lalu kan ke event kripto tuh orangnya itu lagi. Tapi sekarang ketika ke event kripto udah mulai banyak muka-muka baru. Itu sih bikin happy banget karena mulai ngelihat bahwa banyak juga ya orang-orang baru yang mau mulai ke kripto, dan itu kita sangat terbuka ya. Pasti teman-teman yang lain juga ngerasain hal yang sama. Kita sangat open dan kita memang tujuannya bareng-bareng ingin membantu Indonesia ini adopsi kriptonya bertambah banyak gitu. Minimal kalau memang nggak invest, tahu dan terpapar informasi-informasi seputar kripto. Itu sih. Oke. Kalau koin kami ada plan buat bikin koin nggak? Belum ada sih, kita belum ada plan. Kita memang pengennya mengedukasi dan kasih informasi. Iya. Oke. Jadi untuk bikin koin kita belum ada plan. Iya. Kira-kira kita kapan nih di info launching edukasi platformnya? Soon ya. Kita bakal share di sosial media koin kami. Di Discord dulu ya. Iya. Tahun ini? Ya mungkin tahun ini sih. Cuman kita kayak medianya kita udah mulai berjalan juga sih. Kayak podcast juga kita udah mulai. Makanya kita selalu berusaha kasih ke member itu speaker-speaker yang bagus. Ya, speaker-speaker yang kayak kemarin kita ngobrolin tentang regulasi di Indonesia sama
Pak Tirta, Bapeti, terus kita juga baru aja dari sebelum ke podcast Seller ini kita bicara sama Pak Robi dari Reku, juga ketua asosiasi kripto kan. Minggu depan sih aku kayaknya mau ketemu sama Pak Robi sih. Nice. Dia juga kita Iya. undang untuk di Iya, sini. Karena emang ada yang ingin dibicarakan juga. Iya. Gitu sih. Wah, menarik ya. Nanti teman-teman kalau misalnya kalian juga mau nonton podcastnya Koin Kami, sangat dipersilakan loh. Kita sangat support juga dan Iya. justru thank you ya udah konsisten banget mengedukasi teman-teman juga nih. Karena kayaknya lihat di Instagram dan lain-lain, Instagram, YouTube itu aktif kan bermedia dan aktif untuk mengedukasi. Dan itu yang kita butuhkan sih. Dengan banyaknya platform edukasi kayak gini mungkin bisa membantu teman-teman proses belajarnya lebih cepat dan lebih mudah dipahami juga. Dan mungkin 2-3 tahun lagi ke depannya orang udah sangat familiar dengan kata smart contract, dengan blockchain, Web3. Betul. Jadi nggak cuman sekedar gambling di koin atau beli koin, tapi beneran kamu tuh tahu teknologinya loh. Ternyata memang mempermudah hidup gitu. Iya. Dan aku sukanya kayak di kripto itu komunitasnya tuh saling dukung gitu loh, Jeng, ya kan? Betul. Kayak walaupun kita berdua juga punya podcast, tapi kayak kita kayak ya udah sama-sama gitu. sharing gitu. Iya, karena kayak memang tujuannya pengen masyarakat tuh lebih aware sama blockchain dan kripto gitu. Iya. Wah, dan aku juga selalu ngelihat selalu ada penonton baru sih di podcast. Jadi teman-teman yang dari Web2 makanya suka ada yang tanya istilah-istilah baru dan itu sangat oke gitu. Itu sih. Oke, aku punya hadiah buat kamu. Aku ada dapat hadiah lagi. wallet Seller untuk kamu nabung meme coin kamu di sini. Atau mungkin mau nabung Bitcoin taruh di sini juga. Keren. Ini Seller project dari mana sih? Indonesia kok. Kita project Indonesia, kita cold wallet. Sebetulnya ada beberapa produk. Kita target marketnya ada B2C dan B2B. Kalau B2C kita ada aplikasi Seller Crypto Wallet. Nanti download aja teman-teman juga. Dan kita ada vault-nya. Ini Seller vault-nya cold wallet. Jadi untuk simpen seed phrase-nya di sini, nggak perlu khawatir lagi. Dan ini NFC, pakai NFC tab-nya. Itu sangat mudah kok. Nanti aku kasih tahu kamu cara integrasikannya. Nah, kan keren banget, kayak Indonesia aja udah ada project yang bisa bikin wallet. Iya. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Belum ada. Masih susah ya. Iya, masih susah. Kayak wallet pertama aku aja aku kayak kirim gitu dari luar. US. Iya. Dari US. Aku kebetulan aku dulu belinya Ledger. Itu harus dikirim dari US, nunggunya lama. Tapi kan kayak gini kan enak. Kita udah gampang banget aksesnya, minta aja sama aja. Iya, benar. Dan ini juga nggak mahal kok, sangat affordable banget buat teman-teman. Karena kita juga maunya teman-teman meskipun beli aset dimanapun, tetap self custody itu penting. Karena seberapa terpercayanya exchange masih ada kemungkinan hal-hal terburuk terjadi lah gitu. Kalau kalian self custody, minimal kalian bertanggung jawab atas aset kalian. Jadi kalau kenapa-kenapa pun aset kalian tetap aman gitu kan. Iya. Terus tadi juga kita ada B2B-nya juga. Jadi kalau kamu mau bikin wallet di Koin Kami kan mau ada edukasi platform, terus mau ada walletnya, itu juga bisa pakai Seller. Boleh dong. Kita rapiin gitu. Kita collab lagi nanti. boleh banget. Nanti kalau aku ke Surabaya aku pengen mampir deh. Boleh dong. Nanti kabarin aja. Oke. Kamu kapan balik ke Surabaya berarti? Besok pagi. Jadi besok. besok pagi. Wah, ini teman-teman harus banyak nge-like video ini karena susah banget ngedatengin Vanessa dari Surabaya. Enggak Karena jadwalnya padat banget kalau sekalian ke Jakarta. Terus juga sibuk banget dan jarang ke Jakarta juga kan, sebulan paling sekali ya? Iya. Sebulan sekali, iya. Mostly sebulan sekali sih. Dan jangan lupa nih teman-teman follow Koin Kami, nonton podcastnya juga, dan follow sosial medianya Vanessa karena sering berbagi informasi dan edukasi soal kripto juga. Ya, aku senang sih kalau misalnya ada. Jadi aku bikin video itu mostly based kalau orang tuh DM tanya, misalnya ini apa sih kak? Oh yaudah pertanyaannya aku buatin video gitu. Nanti kamu lihat ya di video ini. Jadi aku seneng banget kalau kalian aktif request gitu, mau konten apa, nanti aku coba jelasin ke kalian gitu. Wah, oke. Request banyak-banyaknya ya. Oke deh. Oke, kita udah cukup panjang ngobrolnya. Nanti kalau kalian suka dengan podcast kita, bisa sih kita bikin episode keduanya ya. Boleh. Nanti kamu ke ini kan side event
kita nanti di Bali yang Iya dong, Invest. iya dong. Akhirnya ketemu di Bali ya. Ketemu bulan di depan. Bali. Yang mau ketemu Kita Ajeng, Vanessa. Nanti kita datang ketemu ke di Bali. Bali ya. Tanggal berapa kamu ke Bali? Not sure sih, cuman sebelum hari H aku kayaknya udah di Bali. Harus di Bali ya karena Iya. sebelum hari H itu event kita. Oke, nanti Bakal ketemu seru aja di kok, situ. bakal seru. Siap. Oke deh, kita udah cukup panjang Iya. ngobrolnya. Thank you banget Vanessa. Thank Nanti you. kamu udah harus balik lagi ke Surabaya kan? Mm-mm. Oke. Safe flight pokoknya. Thank Thank you for coming. Thank Sehat-sehat. you, Ajeng. Sampai ketemu lagi nanti di Bali. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye-bye.